Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juragan Kamera Bandung. Mantap, oke. Channel kita semua dan juga Juragan Kamera Bandung, tempat jual beli kamera bergaransi terpercaya hanya di Juragan Kamera Bandung. Mantap. Oke, teman-teman, seperti biasa, kali ini saya akan sedikit mereview satu kamera dari Canon ya. Kamera yang termasuk kamera Canon paling murah. Harganya hanya 1,7 sampai 2 jutaan ya, tergantung kondisi sama kelengkapan. Kamera apa itu? Langsung aja ya kita lihat penampakannya. Nah, teman-teman barusan udah lihat kan penampakan dari Canon 1100D. Oke, sedikit penjelasan mengenai kamera Canon 1100D ini. Canon 1100D ini rilis pada sekitar tahun 2010 ya, teman-teman. Jadi umurnya ini dari mulai rilis sampai sekarang udah hampir 10 tahun. Ya, lumayan jadul juga lah kehitungnya ya, Canon 1100D. Ini kalau menurut saya dijuluki kamera sejuta umat karena banyak yang pakai, harganya juga terjangkau ya, udah bisa video juga, dan yang pasti udah DSLR, bisa ganti-ganti lensa, bisa pakai flash ya, buat hunting-hunting tuh anak-anak zaman now gitu ya, milenial hunting-hunting tinggal pakai lensa fix itu cukup gitu, tinggal nanti bagus lagi di editing atau di Lightroom ya. Oke. Kemudian untuk spesifikasi singkatnya, Canon 1100D ini megapikselnya ada 14 megapiksel ya teman-teman. 14 megapiksel, terus dilengkapi dengan sensor APS-C tentunya. Terus DSLR, baterainya LPE10 kalau nggak salah ya. Untuk 1100D sama dengan baterai kakak-kakaknya atau adik-adiknya maksudnya ya, 1200D, 1300D. Berarti kakak apa adik sih? Yang lebih duluan lahir kan biasanya kakak ya. 1100 berarti kakaknya. Dia itu cikal bakal penerus dari Canon 1200, 1300, 1400 nggak ada ya, nggak tahu kenapa langsung 1500. Jadi ini jejeran keluarga entry level dari Canon ya. 1100D ini sudah dilengkapi dengan fitur video, walaupun untuk resolusinya cuman mendukung di 720p dan juga fps-nya hanya 30 fps. Tapi ya lumayan lah kalau untuk kecil-kecilan lah, sinematik kecil-kecilan masih bisa. Ya istilahnya mah kalau bahasa orang Indonesia itu asal ada lah videonya gitu. Tapi lebih spesifiknya sih lebih ke foto ya. Kalau video ya asal ada aja lah. Mungkin masih bagus pakai HP zaman sekarang ya. Tapi tergantung, kalau misalnya lensanya bagus ya lumayan juga. Oke, terus LCD-nya itu gak terlalu besar ya, kemungkinan. Mohon maaf ya, saya agak-agak lupa, mungkin 2,5 inch ya untuk LCD-nya. Terus juga dilengkapi dengan built-in flash, udah dilengkapi dengan hot shoe. Belum ada port mic ya, jack untuk port mic eksternal belum ada. Terus layarnya belum lipat.
berbahan plastik ya, di sini sangat-sangat plastik banget, dan juga ada beberapa yang berbahan karet. Untuk lensanya sendiri ini biasanya paketannya di lensa 1855 EFS, ada yang paketan IS1, IS2 ataupun yang Mark 3 yang non IS. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin teman-teman udah penasaran nih bagaimana hasil foto dan videonya dari Canon 1100D. Langsung aja kita check it out. Oke teman-teman, barusan udah lihat ya hasil dari foto dan video jepretan Canon 1100D. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai? Silakan, pendapat masing-masing berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya itu hasilnya untuk harga 1,7 sampai 2 jutaan itu udah bagus ya teman-teman. Ciri khas Canon dapat. Terus juga bisa ganti lensa gitu. Bisa ganti lensa, terus juga mudah digunakan ya si Canon 1100D ini. Untuk hasil fotonya itu tergantung settingan ya. Tapi overall cukup bagus untuk harga segitu. Untuk hasil videonya ya gak berharap lebih ya, segitu adanya. Untuk kualitas video 720p itu kalau bagus-bagus ngambil angle-nya, terus juga mainin autofokusnya, manual fokus itu bisa bagus juga sih teman-teman ya. Gimana orang yang menggunakan lah gitu, man behind the gun gitu. Jadi kamera ini bisa jadi bagus tergantung orang yang menggunakannya. Tapi overall ini kamera basic dan masih dipertimbangkan lah, masih bisa dipertimbangkan untuk harga segitu untuk hunting ya, hunting. Dan untuk pemain wedding juga saya pernah lihat wedding di kampung gitu. Masih ada juga yang memakai 1100D dengan lensa tambahan tentunya ya, nggak lensa fix tapi ada yang lensa fixnya, nggak lensa kit tapi ada lensa fix gitu. Selanjutnya adalah kekurangan Canon 1100D. Oke, langsung aja. Kekurangan Canon 1100D adalah kalau menurut saya itu layarnya belum flip gitu ya.
budget segitu ya pengen layar flip itu nggak akan susah lah gitulah untuk brand Canon, apalagi layarnya belum keep, terus resolusi layarnya juga masih kurang tajam nih di layarnya ini mah ya. Terus dari bahannya ya plastik banget. Terus dari videonya dia belum mendukung AF servo atau dia follow fokus, nggak bisa. Jadi kalau mode video kita harus ngatur manual fokus ya, nggak bisa autofokus, dia nggak bisa lari-lari kecuali objeknya diam gitu. Terus apa lagi ya? Megapiksel 14 megapiksel ya, untuk ukuran sekarang sih masih cukup lah kalau untuk foto-foto untuk diupload ke Instagram ya. Kekurangan lain Canon 1100D itu mungkin ISO-nya dia ya tentu saja sesuai dengan harganya ya gitu, nggak terlalu wah gimana ya, standar-standar aja. Oke, selanjutnya kelebihan Canon 1100D. Yang pertama, yang pasti harganya terjangkau gitu ya, untuk hore kere lah warga plus 86 gitu pasti terjangkau banget. Nyari kamera harga 1 juta sampai 2 jutaan ini masuk Canon 1100D. Terus juga yang kedua, mudah digunakan karena nggak banyak settingannya, karena ini juga kamera basic ya, kamera pemula gitu, mudah digunakan kelebihannya. Terus kelebihan lainnya udah ada hot shoe ya di harga segitu. Terus juga apalagi ya kelebihannya ya, ringan juga ya si Canon 1100D ini. Ya menurut saya sih seperti itu ya kelebihannya. Mungkin lebih dari segi harga dan mudah digunakan ya. Mungkin buat teman-teman yang mau nambahin boleh di komen, ada kekurangan atau kelebihan yang bisa ditambahkan, boleh komen aja ya. Terus selanjutnya adalah kesimpulannya. Oke, kesimpulannya jadi buat teman-teman yang budget terbatas gitu ya, pengen kamera DSLR merek Canon, bisa gonta-ganti lensa, ini mungkin bisa jadi pertimbangan Canon 1100D. Kesimpulannya dia untuk kamera pemula cocok, budget terbatas cocok, terus udah bisa video walaupun seadanya. Terus juga paketan lensanya juga kalau bisa pilih yang IS ya, itu bisa lebih bagus sih hasilnya. Apalagi ya, mungkin kesimpulannya seperti itu sih teman-teman. Pokoknya ini kamera ini sejuta umat lah gitu. Buat teman-teman yang budgetnya di bawah 2 juta bisa mungkin ya, tapi tergantung kondisi. Oke teman-teman, saya mau menambahkan sebagai pengalaman saya untuk Canon 1100D ya, untuk Canon 1100D. Jadi ini mah pengalaman ya, personal experience ya. Pengalaman saya itu kekurangan, tambah lagi nih kekurangan di 1100D ya. Ini bukan dari spesifikasi tapi dari segi build quality. Itu biasanya untuk kondisi-kondisi second ya, biasanya dia karet-karet biasanya udah jelek. Ya wajar lah, udah 10 tahun gitu ya. Contohnya karet USB nggak ada atau udah hilang, atau juga udah getas gitu, udah jelek, kena keringat lah. Terus eyepiece juga biasanya ada juga yang udah hilang. Terus si bodinya itu kan dilapisi dengan dop gitu, karet dop itu biasanya suka lecet-lecet. Terus yang paling sering juga di LCD Canon 1100D ini rentan banget vignette. Hampir 75% di pasaran itu kondisinya LCD vignette. Ada yang tipis, ada yang banyak ya si vignette-nya. Itu sih menurut saya pengalaman pribadi ya. Terus juga masalah shuttercon ini sebenarnya saya pernah nemu nih Canon 1100D shutterconnya udah 130.000. Berarti kan bisa dipatahkan tuh mitos-mitos shuttercon sampai 100.000. Ya itu mah tergantung barangnya ya kalau masalah shuttercon. Cuman saya pernah mengecek shuttercon 1100D sampai 130.000 masih normal, masih jalan, masih hasilnya normal, nggak ada kekurangan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf nih kata-katanya agak belibet atau
agak kurang dari segi pengucapan, spesifikasi dan lain-lain. Wajarlah gitu, namanya saya juga manusia ya yang penuh dengan kesalahan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, tetap di Dorce Show. Bukan ini bukan Dorce Show. Ini Juragan Kamera Bandung, tetap di channel Juragan Kamera Bandung. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita @juragankamerabandung nih yang ada di atas ini nih. Oke? Semangat terus. Tetap berkarya. Salam Juragan Kamera Bandung. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.